Oke, kita mulai saja. Yang sudah hadir ada Davis Rediawan ya. Oke, teman-teman yang lain bisa menyusul ya. Nanti mau diinfokan Davis jika suara saya kurang begitu jelas atau nge-bridge atau bagaimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mahasiswa STSI 389. Oke, kita akan eh, melanjutkan kelas sinkronus kita atau live Zoom ya. Izin saya biasa memakai Zoom karena so far masih memiliki sampai saat ini yang Zoom yang unlimited, jadi saya bisa nanti lebih nyaman untuk upload di YouTube channel saya. Dia ada dalam kanal, teman-teman bisa akses atau saya upload nanti di e-learning ya. Oke teman-teman, saya akan share screen dan seperti biasa nanti saya akan menjelaskan materi yang tematis ya. Pertama saya akan menjelaskan materi, kemudian teman-teman nanti ada mungkin live coding ya, atau jika tidak memungkinkan saya sudah siapkan skripnya, saya sudah ngoding sebelumnya, kemudian nanti saya demokan dan next kita bisa praktek bersama ya. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas dari AB 7 sampai 10 atau aktivitas belajar 7 sampai 10. Kita akan awali dari operator, tipe data. Yang paling penting nanti kita memahami dari ini dari struktur dasar algoritma, yaitu looping dan selection ya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kan saya sudah jelasin ke teman-teman ya di YouTube channel saya yang sudah saya upload di aktivitas belajar 7 ya, mengenai apa? Eh, mengenai runtunan atau sequence ya. Oke, teman-teman. Jadi tipe data dan variabel ini adalah hal yang sangat penting sekali di dalam bahasa programan dan terlebih bagi teman-teman seorang mahasiswa informatika ya. Jadi di sini kita akan bahas dulu apa sih fungsinya dari tipe data dan variabel ya. Jadi tipe data ini adalah boleh disebutkan sebagai klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana si programmer ini ingin menggunakan data tersebut. Nah kan kalau kita misalkan seorang programmer ini, saya ingin menggunakan tipe data ini untuk menampung bilangan floating point atau pecahan misalkan. Saya ingin mengenalkan untuk tipe bilangan yang bilangan bulat saja itu. Saya ingin untuk menampung tipe data logika. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, si pengenal-pengenal tersebut itu yang kita kenal dengan namanya variabel itu ya. Nah, variabel ini nanti akan identik menampung tipe data apa yang ingin kita perintahkan ke dalam komputer. Nah, banyak sekali itu data ya. Nanti ada misalkan ada real, integer, ada boolean. Nah, kalau di Java, karena kita memakai Java, kita akan fokus berbicara mengenai tipe data yang ada di Java. Meskipun nanti saya akan sharingkan menggunakan kalau di bahasa programan yang lain tidak terlalu beda. Misalkan kita berbicara di Pascal, di C, di Python, di R atau yang lainnya ya. Nah, ada dua jenis tipe data dalam bahasa Java, teman-teman. Pertama ada tipe data primitif, yang kedua ada tipe data reference. Nah, primitif ini tipe data yang sudah biasa dan ada di semua bahasa programan. Cuma istilahnya saja dan range atau jangkauannya saja yang berbeda. Misalkan di tipe data boolean ini untuk menampung apa? Menampung nilai yang sifatnya true or false, benar atau salah itu ya. Nah, kalau alokasi memorinya ini kecil nih. Ini hanya sekitar 1 byte. Nah, kemudian tipe data char ini untuk menampung simbol khusus. Misalkan kita dalam tanda petik dolar, kemudian dalam tanda petik A atau yang lainnya itu ya. Kemudian byte ini adalah tipe datanya integer. Dia dari min 128 sampai 127. Kemudian short ini tipe datanya integer juga. 2 byte dari min 32.768 sampai 32.767. Kalau dulu saya pakai bahasa Pascal ketika pertama kali saya kuliah ya, itu itu adalah tipe datanya Pascal, itu tipe datanya integer, tulisannya integer itu ya. Itu dari min 32.768 sampai 32.767. Kemudian long integer baru min 2 miliar sampai 2 miliar. Nah, di Java ini lebih tinggi lagi. Ada yang namanya int,
Dia 4 byte dari min 2 miliar sampai 2 miliar dan ada yang namanya long. Ini berapa nih hitung teman-teman ya? Jangkauannya udah triliun ya. Nah, tapi sifatnya adalah floating point ya. Kemudian ada tipe data yang namanya float, ada yang namanya double. Nah, kalau float ini dan double ini sifatnya floating point, artinya bilangannya yang memiliki pecahan. Misalkan kalau kita ingin nilainya nilai 80,35 gitu ya. Kemudian 40,75 misalkan ya. Itu adalah tipe data yang namanya floating point. Nah, saya akan coba jelaskan dulu di skrip ini ya. Nah, mungkin nanti saya akan coba langsung di codingnya, coding yang saya sudah siapkan dan di Eclipse ya, sudah saya codingkan. Misalkan saya punya kelas dengan nama tipe data boolean ya di sini. Kemudian saya deklarasikan di sini ada boolean kondisi, kemudian boolean status, tipe datanya adalah boolean. Jadi saya mendeklarasikan ada dua variabel dengan nama boolean kondisi satu dan boolean status. Kemudian nilai satu, nilai dua diisi dengan in. Jadi artinya saya punya variabel nilai satu, nilai dua dengan tipe data integer itu ya. Nah, kemudian nilai satu di assignment dengan 7. Ya, ingat ya, misalkan Dapis dan teman-teman, kalau teman-teman belum hadir nanti bisa disimak rekaman ini ya di link saya akan upload di salah di learningnya ya. Kemudian ada juga di YouTube channel saya di Ade Rahmat Iskandar karena memang saya akan berbagi terus di sana ya untuk supaya teman-teman bisa belajar ataupun masa yang lainnya yang mungkin belum seberuntung teman-teman bisa kuliah ya. Nah, ini dibacanya gini nih. Ini adalah assignment, jadi artinya nilai 1/7, artinya kita memasukkan nilai 7 diinputkan ke dalam variabel nilai satu. Jadi kalau sama dengan satu itu adalah pembacaannya assignment. Kalau sama dengannya 2, misalkan nanti akan kita bahas menggunakan selection, if misalkan itu adalah betul sama dengan. Jadi misalkan if nilai ujian misalkan lebih dari 80 dan misalkan mahasiswa melakukan dengan jujur, maka misalkan nilainya adalah A plus misalkan itu ya. Itu artinya operatornya ya. Nah, berarti yang berikutnya contohnya nih nilai 10 di assignment dengan nilai 2 dimasukkan dengan nilai 2. Nah, kemudian boolean kondisi satu diisi dengan nilai satu lebih besar daripada nilai 2. Ini belum menggunakan pakai if ya. Teman-teman ini masih contoh yang biasa. Kemudian boolean status diisi dengan true itu ya. Kemudian kita ingin tampilkan nilai boolean 7 lebih besar daripada 10 tampilkan untuk kalau ada plus boolean kondisi satu, ini artinya diambil dari perhitungan instruksi di dalam bahasa pemrograman tersebut. Kemudian boolean status. Nah, terus, nah maka kalau kita running, ini akan menghasilkan nilai boolean kondisi 7 lebih besar daripada 10. Berarti hasilnya false. Kenapa? Karena 10, 7 itu kan eh, kurang dari 10. Kemudian nilai boolean status true, karena ini contohnya nilai boolean statusnya di assignment dengan nilai true. Nah, ini adalah contoh deklarasi variabel ya. Eh, ini teman-teman contohnya ini tadi ada boolean untuk deklarasi boolean. Ini adalah tadi contoh penginputan nilainya. Nilai satu 7 nilai 2 10 itu ya. Booleannya false, kemudian kita lakukan ini hasilnya adalah eh, jawabannya salah atau false. Itu untuk tipe data Boolean ya. Nah, sekarang kalau tipe datanya char. Char itu tadi ya, yang kita masukkan ke dalam blok, misalkan tadi tanda tanda petik, misalkan A gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan char satu tipe datanya char, di assignment, diisikan langsung nilainya dengan A. Kemudian char 2 diisikan tipe datanya R, tipe datanya char, diinputkan nilainya dengan 0x0 F32 ini adalah kode ASCII tanda tanya. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak belajar ya zaman sekarang ya, tapi maupun teman-teman, kenapa? Karena di zaman dulu saya kuliah itu
Zaman dulu masih kental ke dalam bahasa assembler, bahasa mesin, bahasa menengah, bahasa tingkat tinggi itu ya. Jadi yang dipahami teman-teman itu semuanya adalah udah bahasa tingkat tinggi, bahasa yang udah dipahami oleh manusia, misalkan ini Java, Python dan yang lainnya ya. Nah, kalau dulu kita belajar bahasa ASCII itu jadi kalau kita lihat di keyboard nih teman-teman ya, ini ada A, B, C, D, ada kode-kode. Ini itu kan sebenarnya di dalamnya itu ada kode ASCII, ada standarisasinya. Jadi misalkan yang menghasilkan karakter A ini gini, tadi yang menghasilkan tanda tanya aja itu ternyata dibaca oleh si bahasa assemblernya itu adalah 0x0ff32 itu ya. Kemudian bisa berbeda kalau misalkan menggunakan tiap pabrikan, misalkan yang mungkin nanti di generasinya kuantum yang udah sangat cepat itu ya. Kemudian char 3 tipe datanya char. Bentar, ya, saya balik lagi. Oke, tipe datanya char itu ya. Ini diisi dengan T. Kemudian saya akan tampilkan. Jadi ujung-ujungnya hasilnya akan seperti ini nih. Tambah char 1. Jadi kalau ada tambah itu artinya sudah ditampilkan. Kemudian petik gandanya sampai sini teman-teman ya. Di sini tidak ada petik gandanya lagi. Itu artinya diambil dari instruksi perhitungan komputer tadi. Char 1, char 2. Jadi hasilnya adalah A plus char 3 kemudian plus B. Jadi hasilnya seperti ini nih. Tipe char 1 yang tipe datanya karakter tadi char itu adalah A. Kemudian tipe char 2 data tanya. Kemudian tipe yang ketiga karena pakai backslash tadi ya, berarti A kemudian diisi dengan B. B-nya di sini ada karakternya. Ya, kalau A ini kan diambil dari sini nih, dari nilai. Nah, seperti itu ya. Untuk tipe data karakter. Nah, kemudian kalau tipe data integer. Nah, tipe data integer ini eh, ada 4 ya, ya kan kita cobakan. Pertama ada yang disebut dengan byte, misalkan kita deklarasikan variabel tipe byte diisi dengan 50, short yang tipe short diisi dengan variabel short, nilainya ini 0x 723, kemudian tipe in nilainya ini 21 46666 gitu ya. Yang long tipenya 9220 terus ya. Nolnya sebanyak 6 kali. Kita akan tampilkan untuk tipe data byte, tipe data short, tipe data in, dan tipe data long. Ini adalah deklarasi variabel dengan tipe data byte, short, in, dan long. Ini adalah tadi akan cetak pre-nya. Diambil dari instruksi yang sudah dijalankan. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan seperti ini, 50. Ini adalah 32291. Berarti ini konversi dari kode ASCII ini. Kemudian ini adalah nilainya, tipe data in. Tadi dari apa nilai yang kita inputkan atau di assignment 21 sekian-sekian. Ini 92 sekian-sekian. Nah, yang berikutnya adalah tipe data real. Nanti akan saya jelaskan ya. Penting banget bagi kita seorang programmer untuk memahami tipe data ini. Misalkan saya punya kelas bilangan real, kemudian saya deklarasikan variabel namanya tipe plot 1 yang diisikan dengan nilainya 0.13f, kemudian tipe datanya adalah plot. Kalau tipe plot 2, titik 25f, boleh nggak pakai titik? Boleh. Kenapa? Karena tipe datanya sifatnya adalah eh, floating point atau dia punya pecahan. Ya. Kemudian deklarasi yang ketiga tipe double 1, tipe datanya double, kemudian tipe double 2, tipe datanya double. Ini nilainya ada yang 0,4e dikalikan 10 pangkat berapa ya desimal ya. Kemudian 32,12. Kemudian kita tampilkan, boleh kita pakai judul dulu misalkan bilangan real. Ini misalkan tipe plot 1, tipe plot 2, tipe double 1, tipe double 2 ya. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan eh, 0,13, kemudian 0,25, kemudian 4,0 plus 2, sorry, min 43, kemudian 432,2,12 gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi, ya coba saya ini ya
jelaskan dulu ya pentingnya nih. Dan kalau misalkan itu untuk tipe data yang tadi berarti wajib teman-teman harus paham logikanya ya. Kenapa? Karena si tipe data tadi apa sih tipe data primitif tadi itu udah default dan berlaku untuk bahasa programan tersebut itu ya. Meskipun nanti di dalam kenyataannya kadang dengan bahasa program yang lain itu mirip gitu ya. Misalkan kalau kita grupnya OOP nih, teman-teman nih, Davis, Faisal dan siapa nih, teman-teman ya. Selamat pagi Pak, mohon maaf ada keterlambatan. Oke, pagi, nggak apa-apa. Memang tadi kita baru mulai nih, Mas Faisal dan teman-teman ya, karena tadi mohon maaf sebelumnya saya pun itu kemarin agak kelupaan ya, jadi ternyata tuh web 3 kita ini di terakhir minggu ini jadi pengumumannya pun mendadak, jadi saya malum dulu. Makanya tadi saya meskipun di kelas pagi misalkan tidak ada teman-teman yang hadir, itu tetap saya rekaman, saya upload link YouTube-nya di e-learning nanti pertemuan AB10 ini ya teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa. Lanjut ya. Itu adalah tipe data yang wajib kita pahami ya. Jadi teman-teman penting banget memahami tipe data. Sangat-sangat penting ya. Jadi seorang programmer itu kalau dia tipe datanya tidak paham, itu adalah suatu istilahnya apa ya? Pondasi dasarnya yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena kalau tadi misalkan di dalam implementasinya salah tipe data, otomatis bisa error logika. Menurut ini gitu teman-teman, error logika itu jauh lebih sulit daripada sintaksing error itu ya. Terus sintaksing error itu kita bahas, kita cari, kita perbaiki mudah. Mungkin dalam kondisi tertentu ketika udah errornya sangat rumit, kita kasih komentar, batasi itu masih jalan. Error logika itu tadi berhubungan dengan tipe data, misalkan yang harusnya tipe datanya adalah ordinal, tetapi ternyata di dalam kenyataannya kita memasukkan tipe data yang sifatnya apa? Sifatnya floating point gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah tipe data reference-nya. Kalau di dalam bahasa OOP ya Java, kemudian Python ke sini ya, mungkin di Python nih saya sangat rekomendasikan teman-teman itu belajar di mahasiswa IT itu boleh loncat itu, boleh loncat itu selama tentu yang utama yang dipelajari teman-teman misalkan kalau ada skala prioritas misalkan yang lagi ujian lagi apa karena ngambil SKS banyak mungkin itu yang utama. Tetapi untuk pembelajaran enggak apa-apa misalkan belajar di orang kekinian belajar data science di apa sih? Oh di R, oh di apa sih di data science gitu. Karena konsepnya kalau kita sudah paham minimum di tiga ini, di struktur dasar algoritma, di tipe data, operator, rutunan, sequence, selection, looping, itu akan sama kesininya ya. Nah, yang sedikit berbeda itu adalah di bahasa objek. Karena di objek ini tidak ada di bahasa programan yang tahun 70-an ke sana. Ini baru ada sekitar tahun mungkin 2000, 2008 lah, mungkin 2005-an lah. Ketika awal saya nulis .NET, buku .NET itu adalah itu OP-nya dari Microsoft itu ya. Open source-nya ya Java, kesini Python itu ya. Nah, teman-teman harus paham apa yang disebut dengan objek, apa yang disebut dengan instant class itu ya. Jadi, kita akan memahami beberapa tipe data referensi ini, ada class, ada array, ada interface. Nah, kita akan coba kan, dan sebagian nanti akan saya coba demokan di eh, Eclipse ya. Jadi misalkan saya punya suatu kelas dengan nama hitung catch gitu ya. Mungkin ini akan menghitung kecepatan gitu. Kemudian saya mendeklarasikan ada variabel namanya st ya. Kemudian di sini adalah kelas utama. Sininya ada public static void main string argumen ya. Nah, kemudian kita lihat sini ada hitung catch, di sini hitung kecepatan. Jadi kita deklarasikan suatu variabel dengan nama hitung kecepatan dengan eh, different class hitung kecepatan. Ini akan ngerefer ke sini ya. Nah, kemudian kita akan panggil nih hitung kecepatan. Hitung kecepatan artinya suatu si kelas tadi yang sudah kita deklarasikan kita bisa membuat untuk objeknya. Jadi kita panggil hitung kecepatan sama dengan new hitung catch gitu ya. New hitung kecepatan.
Nah, baru kita bisa lakukan operasi terhadap si variabel ataupun misalkan ini yang disebut dengan variabel ini kan dalam satu blok ya, boleh disebut dengan lokal karena memang hanya satu kelas. Tapi kalau kita terdiri dari banyak metode itu bisa disebut dengan variabel global ya. Jadi hitung kecepatan .s misalkan di assignment nilainya dengan 12 ya. Selalu ingat ya teman-teman ya, kalau ada sama dengan itu nilainya adalah di assignment. Jadi artinya 12 diinputkan ke variabel s di mana dia merupakan bagian dari objek hitung kecepatan yang sifatnya adalah reference class. Jadi bisa dibaca ke sini dia. Begitupun dengan nilai t-nya. Nilai t-nya itu di assignment diisikan dengan nilai 2 untuk variabel yang dari objek t itu ya, yang reference ke hitung kecepatan. Nah, cara memanggilnya kemudian kita boleh langsung dipanggil ya plot kecepatan. Jadi memang si Java itu memang udah cikal bakalnya si Python, si R gitu ya. Cuma memang di Java penulisannya masih agak banyak ya. Kalau di Python kan kita udah singkat ya. Kemudian inden untuk penulisan pun itu yang harus kita pahami ya. Untuk functionnya, untuk ininya. Tetapi secara konsepnya sama. Kita boleh deklarasikan variabel langsung di dalam blok program. Misalkan langsung ini, plot kecepatan, boleh langsung. Ini agak sedikit berbeda dengan pola-pola yang sifatnya prosedural seperti Pascal, C itu ya. Zaman dulu itu tuh dia harus deklarasikan deskripsi dulu, instruksi, kemudian eh, apa yang terakhir diinginkan gitu ya untuk outputnya ya. Boleh seperti ini. Plot kecepatan sama dengan hitung kecepatan .s. Atau yang mana tadi? Yang hitung kecepatan ini. Hitung kecepatan yang kita deklarasikan sebagai objek baru tadi ya. Hitung kecepatan, kemudian dibagi dengan hitung kecepatan .t itu ya. Nah, kemudian kita tampilkan hitung kecepatan. Nah, sampai di sini kita kan bisa melihat kalau ini kita running ya sebelum tampilkan di tools nanti saya akan coba tampilkan di Eclipse ya. Dia akan menampilkan kecepatannya adalah sebanyak 6,0. Dari mana? Jadi karena dia akan nge-refer ke si reference class tadi, dia akan menghitung nih hitung kecepatannya S12 ke dibagi dengan 2 itu, maka hasilnya akan 6. Nah, kalau di dalam dunia nyata, teman-teman program seperti ini mungkin akan jarang ya. Nanti akan banyak sekali sih program itu nge-refer ke modul-modul yang lain. Misalkan kalau kita bikin project di Python gitu ya, yang multiple form gitu. Itu bisa jadi kita nge-reference konsepnya dari modul ini ngebaca ke si kalau di Python kan .py ya, py yang lain itu. Tetapi secara konsep hampir sama. Ini hanya contoh-contoh awal saja. Nah, tadi ya hitung kecepatan. Ini adalah contoh reference class ya. Ketika dipanggil kan, ya kita boleh mendeklarasikan tadi ya hitung kecepatan. Kemudian maka dia akan menciptakan suatu objek yang baru nanti. Ini dari suatu kelas hitung catch itu ya. Ini deklarasi variabel kelas tadi. Nah, kemudian ini adalah apa? Akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Jadi akses itu nanti kita di Java bisa 3 level, bisa menggunakan variabel objek ini, bisa menggunakan static, bisa menggunakan eh, sebentar saya lupa lagi ya. Sebenarnya ada di buku yang saya tulis ya, cuma karena udah lama saya nggak buka ya. Sebentar saya ini kan saya sharingkan nanti. Nah, kita lanjut dulu. Ada variabel yang sifatnya lokal, ada yang disebut dengan uh, instant variabel, ada yang disebut dengan variabel statik ya. Nah, paling tidak kita harus paham dulu teman-teman. Kenapa? Karena kapan kita menggunakan variabel lokal, kapan kita menggunakan variabel global itu ya. Karena si OOP ini kan dia secara konsep sudah namanya juga Object Oriented Programming. Jadi eh, berorientasi objek. Jadi kalau kita ada objek yang bisa kita gunakan untuk setiap kelasnya, baiknya kita dimanfaatkan. Kenapa? Karena ada konsep-konsep yang ketika saya masih ngajari di Bandung ya, di Telkom University atau di Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati ya, itu ada beberapa teman-teman mahasiswa ya, mungkin cara kita menyampaikan kurang paham atau bagaimana. Jadi si codingannya menggunakan OP, menggunakan Java, menggunakan yang lain, tetapi cara-cara ngodingnya itu masih menggunakan prosedural ya.
Nah ini kan berarti apa tuh eh, secara konsep kalau fungsionalitas mungkin jalan nggak masalah gitu ya. Tetapi secara konsep itu akan sayang gitu ya. Ini si harusnya menggunakan coding OOP tapi ngodingnya prosedural itu ya. Nah di sini ada variabel lokal kita akan bahas nanti fungsinya. Kemudian ini contohnya ya, misalkan kita punya suatu variabel namanya adalah tambah kecepatan. Sorry, ini kita punya tuh suatu kelas namanya kelas kecepatan. Kemudian kita punya suatu metode namanya di sini tambah kecepatan. Jadi yang membedakan prosedur dengan function itu gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Gimana cara kita membedakan ini nih? Ini ada, apakah ini metode atau function ini? Gimana cara kita mengetahuinya itu ya? Kalau di Pascal kan mudah ya. Pascal sebelumnya ada prosedur by value, by reference gitu ya. Tetapi kalau di bahasa OP, cara mudahnya gini teman-teman. Lihat yang ada nilai baliknya. Kalau nilai baliknya poin, dia tidak mengembalikan nilai. Artinya dia si metode biasa saja, prosedur saja. Tapi kalau di sini misalkan public in apa bla 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 nama si metodenya. Maka dia adalah function. Kenapa? Nilai baliknya dia ingin mengembalikan tadi public in. Tipe datanya adalah in. Public float. Nilai datanya adalah yang ingin dibalikan floating point. Public double. Dia ingin mengembalikan nilai balikannya adalah double itu ya. Nah, itu adalah jadi di sini misalkan in cepat sama dengan nol. Ini lihat teman-teman ya, ada blok metode kurung kurawal, kurung kurawal tutup. Berarti dia hanya berlaku untuk satu blok ini. Nah, kemudian ditampilkan, sorry, masukkan dulu instruksinya, cepat sama dengan cepat tambah 40. Penambahan kecepatan diisi dengan cepat ini. Berarti awalnya dari 0, 0 tambah 40, kemudian jadi 40. Karena awalnya dari 0. Ini kelas utamanya, public static void main, string argument, kecepatan. Kemudian kecepatan. Sama dengan new kecepatan. Kecepatan tambah kecepatan. Saya mau tanya nih ke teman-teman nih, bertiga nih, dan teman-teman yang lainnya. Apa yang menyebabkan si di blok utama di sini tidak terjadi error itu? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Sambil saya ambil minum, teman-teman. Mohon maaf nih, karena kebetulan tadi kelasnya paralel banget ya, jadi non-stop ke jam 10. Mohon maaf karena kelupaan saya. Apa yang menyebabkan program ini tidak error? Coba. Ada yang coba lihat di skripnya. Lihat di skrip di kalau lain ini berarti misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di line ke-8. Kenapa membuat program ini tidak error? Ada yang tahu? Oke, sifat Java gimana? Sifat bahasa Java gimana? Kayak sensitif ya. Nah, ini nih yang harus dipahami teman-teman. Jadi yang mengoding di C, C++, Java, Python itu adalah case sensitif. Artinya ini penting ya. Saya deklarasikan variabel, saya membuat program dengan namanya kecepatan. K-nya besar ya teman-teman ya. Aman ya. Nah, makanya ketika saya membuat suatu metode tambah kecepatan, di sini saya panggil program utamanya berarti apa tuh? Kecepatan. Berarti ini reference apa? Reference kelasnya ya. Kemudian saya deklarasikan kecepatan, kenapa? Kenapa ini aman? Kenapa? Karena K besar kecepatan di sini, ini adalah nama reference kelas di sini. Sedangkan kecepatan ini saya deklarasikan apa? Variabel, variabel untuk program utama. Tapi yang mengacu ke reference kelas. K besar dengan K kecil kan beda. Boleh kan? Aman tuh di Java. Aman karena dia sifatnya kayak sensitif. Kecuali saya salah menuliskan itu. Nggak boleh kita ada double variabel. Apalagi variabel yang berhubungan dengan reserved word-nya suatu bahasa programan tertentu. Itu udah sepakat. Cuma bahasa programan nggak boleh. Misalkan saya buat variabelnya kalau di Java banyak ya. Misalkan for, while, in, plot gitu ya. Kemudian class itu nggak boleh itu. Tapi kalau kelas Java bahasa Indonesia kelas atau kayak ini itu boleh itu ya. Ini yang membuat program ini kalau kita jeli nih teman-teman ya, ini penting banget. Kenapa? Karena
Semakin mungkin ke depannya teman-teman buat program itu tidak hanya membuat modul yang seperti ini gitu ya. Mungkin ke depannya akan kita buat puluhan modul itu. Dalam satu modul bisa terdiri dari ratusan skrip kode program. Kalau digabungkan bisa ribuan itu ya. Itu hal yang sepele kadang ini berhubungan dengan query apa nih salahnya. Oh ini hal yang simpel ya. Nah, harus dipahami ya teman-teman ya. Java kayak sensitif nih. Kecepatan ini hanya kecil. Dia mengacu ke reference class dari kelas kecepatan. New kecepatan. Jadi kita new-nya kenapa? Hanya besar lagi. Karena si kecepatan ini kan reference class. Makanya kecepatan ini bukan kecepatan variabelnya, tapi kecepatan dari reference class-nya. Ya, kecepatan dari reference class-nya. Kalau misalkan kita pakainya di sini kecepatannya dari apa? Dari kecepatan variabel ini, error dia. Bukan dari reference class. Makanya di sini, karena kita udah deklarasikan, jadi objek baru jadi kebaca kan? Kecepatan eh, dengan objeknya apa? Tambah kecepatan. Maka ketika di running, dia akan ngeling sini nih. Diisi dengan 0, 0 tambah 40, tampilkan hasilnya, maka hasilnya adalah penambahan kecepatan sama dengan 40. Paham nggak sama sini teman-teman? Konsep OP itu agak jelimet, tapi kalau kita udah paham, enak sebenarnya. Karena Alhamdulillah, kebetulan kalau saya nulis project itu kebanyakan saya buatnya di Python ya. Python ya. Baik untuk penelitian saya dengan profesor di S3 yang berbasis AI, machine learning ya. Ataupun misalkan membuat project, alhamdulillah itu selalu bisa di Python ya. Bisa multi-form, tapi konsep OP-nya itu jadi kerasa banget gitu ya. Dulu ketika zaman kita ngoding dengan teman-teman masih prosedural, itu sifatnya ya ribet gitu. Bayangin teman-teman kalau dalam satu project ada 5.000 baris program gitu ya. Dulu hanya istilahnya hanya prosedur dan function saja di blok gitu ya. Tapi sekarang kalau kita di misalkan Python, library-nya apa, tinggal panggil, kemudian itu akan memudahkan kita ya. Oke, kalau ada tanyakan boleh di skip. Kalau tidak ada, mungkin boleh diinterupsi. Kita bahas dulu. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi metode ya. Ini metode ya, teman-teman. Ini adalah variabel lokal. Ya, variabel lokal. Jadi tadi ini hanya berlaku untuk ini nih. Ya. Nah, berikutnya adalah variabel instance ya. Instance ini coba kita lihat teman-teman ya. Yang membedakan dengan tadi misalnya apa nih? Saya punya variabel kelas. Sorry, ada public kelas kecepatan. Kecepatan kelas sifatnya akses modifier-nya public ya. Teman-teman mungkin perlu dipahami juga. Akses modifier itu banyak. Ada public, ada protect, ada private. Jadi kalau kapan kita menggunakan public ini ingin kita dibahas, semua modul yang lain pun bisa mengakses. Protect berlaku di dalam blok modul itu sendiri. Kalau private, dia tidak bisa diakses untuk yang lain gitu. Jadi codingan si OP itu udah sangat bagus ya, bagus ya dari si scripting itu udah ada security-nya, udah ada yang lainnya juga sih. Nih, saya deklarasikan ada variabel in cepat 0, jadi variabel cepat punya integer diinisialisasi dengan 0. Nah, kemudian poin tambah kecepatan. Kalau tadi, lihat ya teman-teman ya. Tadi itu kita deklarasikan in cepat itu di dalam lokal di sini nih. Blok tambah kecepatan. Baru cepat tambah 40, baru tampilkan ya. Kecepatan kesininya sama kan? Eh, Kesininya sama. Kita eh, kecepatan mengakses ke referensinya kelas, kemudian tampilkan. Nah, ini sama. Penambahan kecepatannya ada 40. Tetapi ini adalah namanya apa? Variable instance. Kalau sebelumnya kita di dalam programming yang prosedural itu namanya apa? Variable global ya. Nah, itu jadi ada ini yang harus kita pahami ya, teman-teman ya. Kapan kita ingin menggunakan variabel yang sifatnya lokal, kapan menggunakan instant variable itu. Ini metode yang tadi sama kan? Sama yang tadi. Cuma variabelnya kita variabel lokal, variabel lokal cekat ini di luar metode. Nah, ini boleh disebut dengan kalau di dalam bahasa prosedural itu variabel globalnya mengakses ke dalam modul yang lain. Kalau modul yang lain menggunakan cepat, ya bisa kebaca itu ya. Nah, ada variabel statik ya teman-teman ya. Kalau dua contoh sebelumnya, kalau kita mau panggil tadi gimana caranya? Buat reference class, buat
new class tersebut, kemudian panggil objeknya kan. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan ini, boleh menggunakan keyword statik ya. Contoh di sini, misalkan public class sepeda. Kita punya suatu kelas namanya kelas sepeda, kemudian kita punya variabel yang berikutnya ini adalah jenis sepeda, tipe datanya string, dia sifatnya statik, akses modifiernya public, bisa dibaca oleh semua modul. Semua modul ini ataupun modul yang lain itu ya. Yang kedua, kita punya variabel yang namanya jumlah sepeda, tipe variabelnya adalah int, sifatnya statik gitu ya. Makanya di program utama kita bisa panggil, misalkan jenis sepeda, sepeda gunung, jumlah sepeda 4, ini dari sini nih. Tampilkan jenis sepedanya apa, jumlah sepedanya apa. Tampil di sini nih. Jenis sepeda, sepeda gunung, jumlahnya 4 itu ya. Nah, kenapa bisa dibaca itu ya? Karena dia menggunakan statik gitu ya. Jadi kalau kecuali yang ini ya teman-teman ya. Kalau ini jangan diubah nih, udah defaultnya dari si Java. Jadi seperti fungsi utamanya public, static, void, main, string, argumen gitu ya. Kalau kita tidak ada ininya ya nanti tidak jalan. Kalau di apa di C itu apa tuh? Estadio H itu ya seperti Conio H itu ya. Tadi ya variabel statik ini contohnya ya. Ini adalah eh, bisa diakses langsung. Meskipun kita tidak buat dulu objek kelas. Kalau buat objek kelas bisa nggak? Bisa. Saya kata tadi ya. Misalnya teman deklarasikan di sini nih. Sepeda, sepeda berarti difference class. Variabelnya misalkan sepeda boleh. S-nya kecil sama dengan apa? New sepeda, S-nya besar, ngebaca reference class. Baru jenis sepeda titik jenis sepeda gitu ya. Baca ke sini. Sepeda titik jumlah sepeda itu kalau pakai objek. Nah, kebanyakan di dalam buku-buku yang atau programming biasanya menggunakan objek ya teman-teman karena itu lebih secara ngoding lebih mangkus kemudian lebih 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 mudah ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan silakan untuk yang apa tuh? Sebentar. Oke. Oke, belum saya lanjut dulu. Jadi kita akan bahas ke dalam struktur yang menurut saya sangat menantang ya kalau di dalam programming ya. Karena setiap programan itu pasti selalu punya struktur dasar algoritma, runtunan, selection, atau penyeleksian dan looping gitu ya. Ini selalu ada gitu. Dan tidak mungkin kalau kita membuat project itu akan lurus-lurus saja 1 sampai 1000 baris itu satu teruntun. Tidak. Di dalam kenyataannya banyak di logika kehidupan saja itu menggunakan menggunakan apa branching branching if. Contohnya kalau misalkan cara logika gini nih, misalkan jika misalkan saya dulu ketika saya waktu mau S2 ya, waktu S2 ini contoh saja, contoh intermezzo lah. Jika saya lulus TOEFL eh, di atas 500 dan misalkan lulus TPA Bapenas di atas dulu masih murah ya, bukan masih murah, masih sedikit skornya 475 itu ya. Maka diterima di Magister Informatika ITB dan mendapat full beasiswa. Nah, itu artinya kondisinya if itu harus kedua-duanya terjadi. Itu operator logika N yang sudah kita bahas. Sorry di sini sepertinya ada yang tadi ya di operator matematikanya kelewat sedikit ya. Saya akan dikombin saja. Itu di operator logikanya. Jadi kalau N itu kan dua-duanya harus terpenuhi ya. Tetapi kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, maka itu tidak terjadi gitu ya. Nah, banyak kondisi seperti itu yang bisa kita lakukan di dalam dunia programming. Banyak banget itu ya. Nah, ada kondisi if ini, jadi pernyataan if ini, pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana itu maksudnya kalau tanpa tanpa ada else. Kalau di sini kan ada if kondisi ini, nggak mungkin sebenarnya. Karena benar kalau kita pakai kondisi if, biasanya harus ada kondisi A, kalau nggak terjadi berarti kondisi B. Contoh yang mudah misalkan, jika hari ini hujan, maka teman-teman ke kampus misalnya pakai apa? Misalkan naik
mobil atau misalkan naik kendaraan umum atau misalkan kalau Jakarta naik busway itu ya. Else artinya else itu kan jika hari ini ternyata kemarau maka ke kampus naik motor itu, naik motor. Kak itu kondisi if ya. Ya kalau seperti ini sangat jarang nih kalau dalam dunia nyata nih. Misalkan kita punya variabel in A10, in B ini tipe datanya integer, di assignment nilainya dengan 20, kemudian nilai A di sini di assignment diseleksi jika A kurang dari B tampilkan A kurang dari B itu. Kalau apa itu? Ini nih if yang sangat sederhana. Karena kalau di dalam kenyataannya paling tidak tadi if kondisi if kondisi lakukan dulu kondisinya seperti apa. Else jika tidak kondisi yang berikutnya bagaimana? Kan kalau misalkan kita dalam kehidupan pun seperti itu kan. Misalkan jika saudara misalkan mahasiswa nih, maaf nih, misalkan jika mahasiswa mau ujian diwajibkan membayar biaya semesteran, misalkan gitu ya. Jika tidak gimana? Misalkan belum bisa bayar, katakanlah else-nya bagaimana? Else-nya katakanlah meminta penundaan pembayaran, misalkan ke direktorat akademik. Nah itu harusnya ada seperti itu ya. Contoh seperti ini. If A kurang dari B, maka tampilkan A kurang dari B, else maka tampilkan A lebih besar sama dengan B. Jadi kalau A-nya kurang dari berarti kebalikannya A lebih besar sama dengan B itu. Ini contoh yang paling mudah ya. Oke, sebentar maaf, saya izin minum dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada branching if. Ini branching if ini banyak sekali. Ini contoh yang teman-teman lakukan di tugas satu ya. Tuh ada seleksi gaji, kemudian kalau jamnya bagaimana nambah, kemudian kalau apa berikutnya gajinya beda kan, ada tunjangannya beda, itu branching if 1, 2, 3, 4 itu tergantung kondisinya. Nah, contoh di sini ya, misalkan kita punya ini sederhana juga nih, suatu kelas kondisi if else dua ya, kondisi if else. Nah, ini misalkan kita punya suatu variabel katakanlah waktu, tipe datanya integer, nilainya di assignment dengan 22 itu ya. Jika waktu kurang dari 10, maka tampilkan pagi gitu ya. Else if waktunya kurang dari 20, tampilkan siang gitu. Else jika tidak, tampilkan malam. Oke, ternyata kalau kita ngebaca ke sini, dua-dua ini kan dia kondisinya tidak berada dalam statement satu. Dia tidak kurang dari 10, dia tidak kurang dari 20, maka dia tampilkannya malam ya. Ini contoh yang sederhana ya teman-teman ya. Nah, ada penyeleksian dengan if, ada penyeleksian dengan switch case. Jadi fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya sama saja teman-teman. Kalau ada branching if-nya banyak, misalkan dulu iseng-iseng kami pernah buat program inginnya membuat program kamus ya zaman dulu ya. Misalkan kita buat misalkan dari bahasa, misalkan kamus ke Indonesia Inggris itu ya, tapi bahasa programan itu ya. Misalkan if satu sama dengan katakanlah one, if dua sama dengan two. Itu branching if-nya kan levelingnya udah nggak beraturan itu sangat banyak. Nah untuk pengelompokan itu untuk tipe data yang biasanya predecessor atau original itu gunakan switch case. Tetapi untuk yang floating point-nya, perhitungan matematisnya, gunakan if else dia. Jadi misalkan switch angka tadi ya, if angka 1 sampai dengan one, 2, tuh sampai ini kita buat ini. Nah, itu secara kodifikasi pun teman-teman akan lebih lebih apa istilahnya ya, lebih lebih elegan, kemudian lebih 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 bagus karena di dalam scripting pun itu kita harus perhatikan ya. Contoh di sini, if in angka sama dengan satu, switch angka ya.
case satu berarti kita akan menampilkan angka satu. Beri kemudian kita akan menampilkan angka dua. Kemudian kita akan menampilkan angka tiga dan selanjutnya ya. Jadi tergantung dari teman-teman mau menggunakannya kapan itu. Kapan menggunakan if, kapan menggunakan switch itu. Switch itu sangat jarang digunakan ya. Tetapi kalau tadi tadi buat program-program yang memerlukan kodifikasi yang mirip sama, banyak berulang, program kamus atau yang lainnya baru kita gunakan. Oke, kalau ada yang tanyakan silakan teman-teman bisa diinterupsi. Kalau belum saya akan lanjut dulu dari ini sudah kita bahas. Oke, saya akan bahas dulu ke looping ya. Oke. Jajan dari mana, Bun? Operator saya akan jelaskan dari codingannya ya teman-teman ya. Sedikit dan Udah ya, Bang, yang mana penyanyi saya? coba sebentar. Ulang. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Eh, Pindahin ya sepertinya. Oh, sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sorry, dia ada yang file tertukar karena yang belum saya sampaikan tadi adalah di looping ya, looping ya. Jadi kalau struktur dasar algoritma itu kan ada tiga ya, ada runtunan sudah kita bahas di web 2, kemudian selection kita bahas sekarang, kemudian looping ya. Nah ini salah satu eh,
kelebihan komputer kan itu tidak pernah bosan ya dengan yang membedakan dengan manusia. Kalau manusia kan untuk mengulang-ulang hal yang sama pasti akan jenuh mungkin. Ini yang berbeda dengan komputer ya. Nah, ini makanya di komputer itu banyak sekali ada bahasa pemrograman itu yang menggunakan biasanya standar ya. Kalau di Java itu ada menggunakan for, ada menggunakan while, ada menggunakan do loop ya. Nah, kalau di basic pemrograman yang awal-awal itu ada yang kenal dengan namanya for to do juga di Pascal. Ada yang namanya while do, ada yang namanya repeat until ya. Jadi kalau semua bahasa pemrograman itu sebenarnya pada awalnya pasti hanya satu itu aja. Mungkin kalau dulu dikenal hanya C aja dan Pascal itu ya. Dari C bisa membuat sistem operasi itu ya. Di sini Pascal mungkin jadi Visual DLP. Kesininya sekarang berkembang yang OP, makanya mungkin di Pascal dan grupnya DLP kurang begitu bisa bersaing ya. Beda dengan grupnya yang OP dari mulai C++, Java, Python, semakin ke sini semakin mudah ya. Nah, tetapi konsep looping itu tadi semuanya ada, cuma beda istilah ya. Nah, looping ini, jadi sebenarnya ini kan hampir sama cara kerjanya seperti percabangan. Dia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Makanya tadi kita di if kan, if kondisi apa, jalankan. Kondisinya itu adalah kondisi logika. Jika true, jalankan ini. Jika tidak, jalankan yang mana gitu. Kalau else ada dua, berarti langsung jalankan yang berikutnya. Kalau branching if, lihat lagi kondisi logika berikutnya. Misalkan else yang kedua, else ketiga, else keempat gitu ya. Sama dengan while ya. While kondisi, jika true, jalankan blok pernyataannya. Ulangi lagi terus ya. Jadi while kondisi, jalankan di sini. Sampai apa? Sampai harus terpenuhinya nanti ada yang namanya terminasi. Nah, contoh di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita punya suatu kelas namanya loop while, kemudian kita di sini ada yang namanya inisialisasi. Ya, inisialisasi ini adalah coba teman-teman perhatikan nih. I sama dengan 0, kita deklarasikan variabel i tipenya integer diinisialisasi dari 0. Nah, artinya inisialisasi ini sangat penting. Kalau kita tidak mendeklarasikan ini, bisa jadi selama kondisinya kurang dari yang disyaratkan, misalkan di sini kan while i kurang dari 5. Oke, ternyata secara default si Java, si Python itu akan mulai dari 0 itu ya. Secara default ya. Tapi kalau bahasa yang lain, misalkan yang mendeklarasikan mulainya bukan dari itu, mungkin saja akan terjadi error logika yang terjadi. Dia akan ulangi i kurang dari sama dengan 5, tampilkan i. Berarti hanya counter saja. Counter saya itu nilainya berarti i 1 ya. Dan harus ada yang namanya terminasi ya, teman-teman ingat ya. Ada yang disebut dengan inisialisasi. Ini ya, pembelian nilai awal untuk sebelum kita looping. Ada yang disebut dengan terminasi. Pemberian nilai yang akan merubah kondisi looping dari sebelumnya true menjadi false. Jadi kan sebelumnya nih, ke 0 nih. 0, 0 i plus plus itu i tambah 1 ya. 0 tambah 1. Oke, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Oke, 4 kurang dari 5. Oke, betul. Stop, berhenti. Berarti di sini ada 5 kali perulangan. 0, 1, 2, 3, 4. Kecuali di sini kita misalkan kurang dari sama dengan. Maka di sini 5 masih oke. Karena 5 kurang dari sama dengan 5. Kalau kita menggunakan operator logikanya adalah kurang dari sama dengan. Ya, tapi di sini karena kurang dari, cukup berarti di 4. Kalau tidak ini, yang terjadi gimana programnya? Error akan berulang. Kenapa? Karena ketika membaca si komputer, i sama dengan 0. 0 ini selalu dibaca, apakah 0 ini kurang dari 5? Ya, 0 terus sampai berapa? Sampai berapa jangkauannya? Tadi sampai min 2 miliar lebih ya. 2 miliar lebih. Kalau long tadi sampai sudah triliunan itu. Ini yang disebut dengan kondisi loop gitu. Kita menganggap itu error padahal dia masih membaca kondisi yang tidak diberikan terminasi. Nah, ini perulangan while ya. Nah, bagaimana dengan for? Sama aja, cuma for itu lebih ini untuk perulangan yang sudah pasti. Jadi misalkan nih, for statement 1, statement 2, statement 3. Jadi kalau kita ubah program yang tadi berarti for i tadi apa? I kurang dari 5, kemudian i increment sistem out lain i gitu ya.
Gitu kan? Nih, for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I-nya di increment atau I++, kemudian sistem out print line. Tampilkan betul tadi, 0, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ketika sudah 4, 4 kurang dari 5, oke, berhenti. Programnya udah betul. Kalau tidak memberikan I++, itu terjadi kondisi tadi yang masih di dalam looping terus. Ya, tidak ada terminasi. Nah, ada juga yang disebut dengan do while. Jadi kalau cara kerja pengulangan do while ini hampir sama dengan while, cuma bedanya do while ini melakukan looping sekali, baru melakukan pengecekan kondisi. Jadi kalau di sini ini nih, do while, ini blok pernyataannya, lakukan dulu, kemudian jika true, ke sini, jika tidak, ke bawah. Do, apa yang dilakukan? Code bloknya. Misalkan kalau contoh yang tadi berarti do, sistem out, print line, langsung jalankan I, gitu kan. Kemudian, di bawahnya ditambahkan terminasi I++, titik koma, while, sampai kapan? Sampai I kurang dari 5. Jadi dibalik gitu ya. Nah, ada kondisi yang eh, sama dengan repeat until-nya di bahasa Pascal. Nah, contohnya ini ya, teman-teman ya. In I sama dengan 0, kemudian eh, do di sini adalah sistem out print line. Ya, ini tadi sama. Ini namanya inisialisasi. Kemudian do sistem out print line I jalankan dulu. Tampilkan si I-nya. I++ terminasi dulu gitu ya. Kemudian while sampai kapan? Sampai I kurang dari 5. Nah, itu jadi nah eh, kenapa di dalam bahasa pemrograman ini mungkin pertanyaannya banyak, kok harus ada for, ada while, ada do. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu tidak selamanya semua proses ulang itu bisa prediksi pasti gitu ya. Kecuali misalkan sudah prediksi pasti, misalkan saya for i 1 sampai n-1 misalkan atau berapa gitu ya udah didefinisikan ya. Tapi misalkan untuk pencarian password yang lain, misalkan count terus, while terus sampai ketemu si PIN-nya gitu ya, baru misalkan nanti tampilkan si kodenya. Itu kondisi-kondisi while, do while tersebut bisa digunakan untuk yang perulangan yang belum pasti tadi. Kalau untuk si yang udah pasti kita boleh menggunakan for yang tadi kita gunakan ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, ada yang tanyakan nggak di sini teman-teman? Sepertinya tadi kelewat ada bahasan ini ya, ada bahasan aritmetika ya. Karena saya harus menyampaikan juga teman-teman, karena semua materi AB ini kan harus disampaikan. Cuma saya snapshot saja ya, sepertinya ya. Mungkin di sampai 11.30-an dulu, tapi nanti insya Allah kalau kurang saya akan tambahkan teman-teman di eh, link YouTube yang saya akan coba recording. Mungkin saya akan publish di eh, materi-materi sebagai suplemen ya, tambahan di aktivitas belajar. Tadi yang saya kelewat sepertinya di operator aritmetika ya. Kalau tipe data sudah, oke. Ini harus disampaikan juga. Kenapa? Karena memang ada di aktivitas belajarnya UT ya. Ya, operator operator ini banyak sekali digunakan teman-teman. Meskipun kita secara kasat mata tahu ya, karena kita belajar mungkin ya kita tahu ada operator matematika, ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi gitu ya. Nah, makanya di sini nih, ini simbol yang kita gunakan. Nanti kalau ada dua berarti sebelumnya disebutnya apa? Operan, operan satu, operan dua itu ya. Nah, operan ini adalah objek dari operasi matematikanya. Nah, misalkan ini, contoh di sini kan, misalkan kita punya ada angka nih, 10, 15. Ini adalah contohnya Pak, dia operan ya. Ini adalah operan, operan satu, operan dua. Tambah, ini adalah operatornya itu ya. Ya, jadi misalkan kita, contoh yang tadi tuh yang tambah kecepatan, itu kan perjumpaan operasi aritmetik ya. Nah, ini contohnya di matematika di Java berarti ada tambah, ada kurang, ada kali, bagi persen. Kalau saya sedikit review ya, ini teman-teman harus ingat ya. Kalau tambah, kurang, kali, bagi, ini bisa terjadi untuk yang memiliki tipe data primitifnya, Pak.
bisa real, bisa juga apa? Bilangan bulat ya. Iya kan? Kalau misalkan saya menggunakan tambah, kurang, kali, bagi, persen, ini hanya berlaku untuk yang tipe datanya yang modulus. Modulus untuk apa? Yang tipe datanya adalah bilangan bulat saja. Betul kan? Coba kita ini dulu ya. Sepertinya saya sudah intro pernah perkenalan di pertemuan pertama ya. Misalkan ya 11 ya. Kalau 11 di 2, kalau saya berbicara tipe datanya plot nih teman-teman nih. Plot, kira-kira ini apa nih? Ini plot misalkan ya. Nilainya berapa? 11 bagi 2. 5,5 Pak. 5,5. Kenapa? Karena sudah pasti kan. Ini Ya. floating point kan ya. Ini floating point. Jadi udah pasti nih 5,5 pecahan. Nah, kalau misalkan saya sekarang berbicara di integer, hasilnya jadi berapa? Tuh. Jadi 5 Pak. 5. Oke. Hasilnya jadi betul 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 2 kan 10. Ini tipenya Betul. adalah bilangan bilangan bulat ya. Bulat. Artinya kalau 11 bagi 2 5, kita bisa tambahkan kan 11 persen 2 kan. Persen 2 jadi berapa? Persen 2 jadi 2 Pak. hmm? Hasil kita bagi dengan 2 hasilnya jadi berapa? Bisa, Pak. Kalau tipe plot tadi udah kita bisa tebak betul ya. 11 bagi 2 5,5 komputer itu. 9 bagi 2 4,5 gitu. Nah, kalau tipe data in 11 bagi 2 5 oke. 5 kali 2 10. 10 yang bilangan bulatnya itu ya. Berarti 11 persen 2 berapa? 11 modulusnya dengan 2 berapa? Ini untuk tipe data yang integer. Ayo, Faisal, Oh, Davis. sorry Pak, 1 Pak. Satu, dari mana satu? Ya, Karena apa namanya? Ketika perkalian 2 yang mendekati 11, 2 kali 5 10 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10, 10 kurang 11 kurang 10 sama dengan 1 ya Pak. nah oke betul. Jadi mudahnya gitu teman-teman. 11 bagi 2 kan 5 ya. 5 kali 2 10 ya. 10 sisa 1 ya. Gitu kan? Nah, ini teman-teman yang tadi berlaku di matematik ini di di pembahasan di operator ini penting nih. Karena kalau misalkan komputer secanggih apapun dia gitu ya, kita kenal kan sekarang komputer itu udah tambah canggih gitu ya. Tapi sebenarnya dia hanya memahami logika 01 misalkan awalnya ya untuk dulu ya, sebelum zaman kita berbicara generatif AI sekarang ya. Dia hanya berbicara 01 misalkan tadi kan. Ketika dia berbicara kita katakanlah saya menjustifikasi 1 juta tanya ke anak SD. 1 juta bilang ganjil genap, dia bilang genap gitu. Oh, 1 miliar kalau misalkan benar. Tapi kalau misalkan 1 juta satu kita tanya itu ganjil ya. Kalau komputer tidak seperti itu. 1 juta disebut genap kenapa? Karena dia ketika bilang disebut genap itu adalah suatu bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 0 bilangan genap. Else berarti kondisinya tadi sama dengan yang baru kita pelajari kita ya. Berarti jika suatu bilangan hasil sisa bagi dengan 2 sama dengan 1 maka itu adalah bilangan ganjil kan. Kalau komputer yang bacanya kan 1 juta bagi 2 500.000 bagi 2, 250, sisa 0. 500.000 bagi 2, 250.000 sisa 0. Bagi 2, 1, 2, 5, bla 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 bla, sampai akhirnya sisanya 0. Dia katakan itu adalah genap gitu ya. Kalau satu, tadi 1 juta satu bagi 2, 500.000 satu bagi 2, oh sisa 1. Tuh sampai akhirnya 1. Nah sama dengan di kondisi ini ya teman-teman ya. Jadi ketika berbicara tadi modulus, karena tipe datanya harus yang ordinal, harus punya floating point, sorry, harus punya predecessor suksesor ya. Nilai predecesornya dari 6 kalau kita berbicara bilangan bulat udah pasti itu adalah 5 nilai sebelumnya. Nilai suksesor dari 11 udah pasti 12 itu ya. Tapi kalau berbicara tipe data real, tadi kan dia itu sifatnya floating point, ada pecahan. Predecessor 5 apa bisa disebut dengan 4? Tidak kan? Bisa 4, sekian sekian. Suksesor pun sama itu ya. Maka tadi ya, ketika pembagian di sini membagi operan tadi ya, ketika tipe datanya bulat, maka eh,
bisa berlaku tipe data yang sifatnya eh, tipe data tadi yang sifatnya apa untuk ordinal ya, termasuk modulus ya salah satunya. Nah, saya buatkan di codingan aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu ini. Maaf ya, di pertemuan sebelumnya saya biasanya live coding, dan saya selalu nasihatkan ke teman-teman memang baiknya di live coding. Jangan pernah kita lagi belajar itu apa menggunakan prompt generatif AI ya. Boleh sebenarnya kalau teman-teman kerjakan tugas, kita nggak masalah, bagi dosen juga pakai AI, tetapi dikodingkan gitu ya, dikodingkan. Ini kalau punya teman-teman apa tuh screen 2 lebih bagus mungkin ya, layar laptop di rumah. Kalau nggak, biasanya saya gunakan gini, misalkan gini nih, misalkan ini asumsi saya dapat dari apa, dari blog, dari apa gitu ya, kalau kita nyari di internet. Nah, saya gunakan di sini. Nah, ini saya split 2, saya codingkan di sini gitu ya. Semakin banyak ngoding, teman-teman itu akan semakin tahu cara kita menanganin error itu. Dan menurut kita error itu bukan hal yang harus ditakuti kalau kita mau jadi programmer atau di ini ya. Nah, ini mohon maaf nih, untuk sekarang saya sudah coding kan di sebelumnya. Ini sebenarnya yang dulu udah kita bahas juga nih. Contoh ya, kita akan bahas tadi ya. Misalkan yang punya variabel build 1, build 2, dan hasil untuk mengujikan ke 5 operator tadi. Ini tipe datanya integer, teman-teman ya. Udah pasti kalau integer itu berarti dia bisa berlaku sifatnya tadi ada modulus. Kalau real tidak bisa gitu ya. Makanya tadi operator-operator di tim teman-teman seluler itu menggunakan long gitu ya. Jadi kita bisa telepon murah gratis atau berikutnya sampai tertentu ketika jam 12.24 1 detik klik baru berlaku tarif yang ini. Ketika pagi ini berlaku klik, itu berlaku ini. Itu menggunakan pembagian 3.600, waktunya dibagi dengan jamnya dibagi, terus sampai menit dibagi sampai detik gitu ya. Itu menggunakan ini. Ini sebelumnya saya misalkan menggunakan scanner ya, biar ada masukan di sini. Misalkan inputannya berapa gitu ya. Kalau saya coba running ya, nanti di sini akan tampil masukkan bilangan 1, itu pakai scanner ya. Scanner input, terserah namanya mau input mau apa, hanya masukkan saja. Kalau saya masukkan bilangan 1, variabelnya berarti build 1 input next in. Kenapa? Karena pakai variabelnya nilai balikannya adalah integer. Kalau pakai long, next long. Kalau pakai plot, next plot gitu ya. Ini kita masukkan dulu variabelnya, masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, kemudian masukkan operatornya. Hasil sama dengan build 1 plus build 2. Kemudian hasil penjumlahan bilangan tersebut adalah diisi dengan hasil. Jadi kalau ada tanda tambah gitu ya di grupnya Java ke sini Python, ya itu artinya nilai ini udah dihitung dari komputer dan tidak ada lagi tanda petik. Kemudian gini kan, tanda petik ini kan berarti display layarnya kan sampai sini kan. Nah, tetapi sisanya itu hasil dari instruksi yang dilakukan oleh komputer ya. Kemudian masukkan berikutnya bilangan 2, operator berikutnya adalah bilangan 1 kurangi bilangan 2, berikutnya adalah bilangan 1 kali bilangan 2, berikutnya bilangan 1 bagi bilangan 2, berikutnya bilangan 1 persen bilangan 2. Nah, ini kalau dalam program yang elegannya tentu tidak seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan looping tadi, bisa menggunakan dulu tadi kan udah belajar itu ya, pakai menu di atas, misalkan pilih pakai menu dulu 1, misalkan pilih penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, pembagian, kemudian modulus. Ketika udah beres, misalkan nanti balik ke menu lagi seperti kita di ATM lah. Kalau kita transaksi kan, selama belum klik keluar kan kita boleh berulang-ulang transaksi. Misalkan transfer, misalkan tarik tunai ataupun yang lainnya itu. Balik lagi ya. Ini hanya contoh simpel ya. Kalau saya sudah running akan seperti ini, misalkan tadi contoh saja data yang tadi kita tanyakan ada 11, 2. Nah, maka di sini coba saya maximize ya. Maka di sini 11 bagi 2, 11 tambah 2, 13. Kita coba lagi bilangan yang sama. 11, 2, hasilnya 9. Artinya 11 dikurangi 2 ya. Berikutnya kita coba lagi. 9, 2, 9 kali 2, 18. Oke.
Sorry, kok jadi 11. Kita jadi 9. Kita 11 dulu ya. 11, 2, bilangan berikutnya adalah 5 ya. Tadi dibagi 2 ya. Kenapa? Karena bilangannya sifatnya adalah bulat ya. Kemudian 11, 2, sisa baginya adalah 1 tadi ya. Kenapa 1? Karena tadi 5 kali 2 di sini kan tadi hasilnya adalah 10. 10 ya, Pak. Sisa 1 gitu ya. Ya, kurangnya 1 gitu tambahkannya. Nah, ini ya teman-teman ya hal yang sepele tapi di operator itu pasti selalu dibahas. Setiap programming itu selalu ada ya. Nah, ini contoh di slide dan modul ya, teman-teman sudah ada. Cuma ini contohnya diinputkan ya. Kalau kita buat program tentu kalau diinputkan itu kurang elegan sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran yang awal nggak apa-apa. Ini namanya inisialisasi ya. Inputkan dulu. Tapi kalau yang mampus itu paling tidak pakai scanner tadi ya. Atau misalkan sekarang mungkin pakai UI ya. Misalkan kita buat aplikasi itu kan. Misalkan saya menginput. Alhamdulillah kebetulan misalkan saya diminta ini nih sama ya warga lah, namanya juga warga ya. Teman-teman pun nanti gitu kalau punya keilmuan bisa diamalkan ya di luar dari project lah misalkan. Saya diminta alhamdulillah nih sama pihak masyarakat masjid untuk membuat apa ya? Ini keluhannya gini teman-teman ya. Saya minta buat karena ada petugas kurban itu banyak sampai 300-an itu. Dan ternyata yang sebelumnya misalkan kondisinya itu panitia ngebagi semua masyarakat dapat gitu ya. Misalkan dari berapa puluh kambing atau berapa belas sapi itu misalnya kebagian RT yang manapun itu ya, yang di lingkup itu ya di daerah kita. Nah, tetapi panitianya yang banyak ini kok nggak kebagian ya daging. Nah, itu sebenarnya ternyata loss gitu ya. Nah, saya coba analisis, kayak saya ajukan teman yang ajukan idenya gitu. Coba, nah mungkin saya tahu di IT jadi coba bisa nggak bikin programnya. Ya, dicoba pakai Python, kemudian saya pakai QR code. Jadi inputannya tentu awalnya saya masukkan database seperti ini, teman-teman. Itu nggak mangkus ya. Saya coba bikin list array di Python-nya gitu ya. Ini masukkan, itu repot gitu. Kenapa? Itu bukan cara membuat coding yang bagus. Yang lebih bagus itu bikin database-nya terintegrasi, semua query-nya jalan itu. Inputnya dari UI, kemudian masuk ke database real time. Ketika scan pagi, hanya pakai handphone biasa, itu pakai flash scanner, langsung kebaca. Nah, ada 3 status, belum hadir, pindah ke list, sudah hadir. Kita sudah hadir itu ketahuan enak nih. Misalkan 250 nih. Kemudian ketika sore misalkan panitianya udah kita klik, itu udah sudah ambil jatah, masuk ke list yang bawahnya. Nah, itu kan artinya jadi kelihatan nih. Unit apa nih yang belum ngambil nih, misalkan 10 orang lagi. Namanya siapa, unit apa, kita tinggal umumin aja yang ngambil itu. Dan itu lebih aman itu. Dan alhamdulillah kita pun buat aplikasi modul yang lainnya untuk Pipo, input kurban yang lain. Dan maksudnya di dalam realnya mungkin tidak berbicara data yang simple, teman-teman bisa kompleks tadi ya. Itu bisa terdiri dari puluhan file POM PY ya kalau di Python itu. Satu POM bisa 150-an lain, mungkin kalau error ya bisa ribuan itu ya. Tapi ya memang itu menarik ya teman-teman kalau udah senang ngoding ya sebagai hiburan kita. Meskipun kalau lagi pusing ya biasa itu ya. Next lagi, Unary ada juga yang lain ya, yang contoh Unary di sini nih yang menggunakan tadi ya. Kalau misalkan kalau kita di dalam plus itu ditambahkan dengan 1, seperti tadi contoh kalau di looping ya. Ini contoh nilai awal ya. Saya sedikit skip lagi. Saya ingin mau lanjut ke yang logika ya teman-teman ya. Logika tadi ya. Logika itu operator ini lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari, sama dengan ya. Jadi kalau misalkan ini operator ini banyak kita pakai nih kalau di dalam fungsi nanti di matematis. Jadi kalau sama dengan itu berlaku untuk operator logika ya. Tapi kalau hanya satu sama dengan, ingat ya teman-teman tadi namanya apa? Assignment, penginputan. Jadi contoh di sini itu misalkan if tadi saya contohkan ya. If nilai tupel mahasiswa sama dengan 500,
dalam kurung kemudian N operatornya. Ada operator logika N, nilai TP Bappenas lebih besar sama dengan 500 juga. Tadi misalkan contoh sistem out green line atau 475 ya waktu awal saya S2. Misalkan diterima di Magister Informatika ITB dengan full beasiswa itu. Nah itu artinya operator tersebut itu wajib N itu. Pakainya sama dengan. Tetapi kalau tidak sama dengan, atau misalkan menggunakan OR, salah satunya, misalkan if nilai tuple lebih besar sama dengan 500, jadi artinya minimum 500, nggak masalah. Kemudian OR, katakanlah nilai TP Bappenas 475, misalkan diterima di Magister Informatika, Magister Ilmu Komputer UI. Nah itu salah satu, misalkan dia si mahasiswa tersebut tupelnya gede nih, TP Bappenasnya anjlok, dia masih diterima gitu. Atau kebalikannya, TP Bappenasnya yang tinggi, tupelnya anjlok, masih bisa diterima itu. Nah, kalau yang N itu strict dua-duanya itu ya. Saya bandingkan dulu ketika kebetulan waktu saya S2 itu seperti itu. TP pakainya N ya, jadi dua-duanya kalau kurang salah satu nggak bisa. Tapi kalau bisa kita dapat beasiswa scholarship itu ya. Tapi di UI masih boleh gitu saat itu ya. Salah satu saja. Tapi berarti beasiswa nyari sendiri itu ya. Nah, itu contoh di implementasi kehidupannya banyak ya teman-teman ya. Kalau true udah pastilah gitu ya. Ini mudah ya teman-teman ya. True dan. True atau false tadi saya contohkan. Ketika masuk UI, tuple saja atau TPA saja gitu ya. False true, false itu ya. Karena ada nih ya. False dan false contohnya. Kita bisa cobakan. Nah, ada ternari juga ya. Bisa dicobakan nanti teman-teman. Memang yang lebih banyak kita pakai nanti di kehidupan itu yang tadi ya, operator logika, matematik, kemudian Bitwis itu mungkin zaman sekarang agak jarang ya. Kalau zaman saya sekarang dulu kan masih belajar assembler, ASCII. Kalau teman-teman kan sekarang zamannya udah canggih. Kalau zaman dulu kita perhitungan ke memori itu sangat 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 dipertimbangkan. Zaman dulu RAM masih hanya 8 mega, bukan giga ya teman-teman ya. 8 mega, 16 mega. Komputer tertinggi masih Pentium 2 saat itu atau sampai Pentium 4. Sekarang kan kita udah apalagi dengan adanya program kuantum ya ke depannya nanti yang apa tuh si hardware kuantum itu yang sangat presisi ya. Nah, ini saya kira nih tadi di tipe data saya review lagi harus dipahami teman-teman. Operator, kemudian selection, looping, banyak sekali contoh di implementasi looping ya yang harus kita pahami teman-teman karena implementasi case-nya tadi kalau di dalam program yang proyek nyata saya pun mungkin tahu di antara teman-teman ada yang kerja di bidang itu mungkin itu ngerasain kalau kita di dalam real dunia nyatanya tidak tidak apa tidak hanya program yang sifatnya parsial tapi multi POM atau multi yang lain yang terintegrasi. Tapi hampir semua konsep sekarang itu memang sudah berbasis OP jadi kalau kita dengan OP akan lebih mudahnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak, teman-teman? Kalau sekalian cari reminder ya untuk yang tugas duanya itu tolong dihentikan dengan apa videonya ya. Video itu wajib ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus ada video? Jadi video itu untuk ini si manajemen UT dan kita para dosen tutor itu ingin tahu bahwa mahasiswa ini bisa enggak gitu ya mengerjakannya. Jadi ada beberapa case tahun-tahun sebelumnya yang jawabannya bagus-bagus gitu ya. Nah, kita bisa tahu juga bahkan ada yang di Word-nya itu pakai AI itu ya. Nah, itu mungkin AI itu jadi kelihat mungkin kalau pakai ChatGPT kan kelihat banget tuh. Ketika di copy paste itu ada yang eh, slash asterisk bintang itu untuk bold dia tidak edit. Sebenarnya tidak apa-apa bagi kita itu teman-teman pakai AI silakan. Tapi tadi itu dikodingkan. Makanya ketika teman-teman nyari di blog dan yang lain jawaban sama ketika zaman saya kuliah dulu pun kalau ada coding yang tidak bisa disolving sendiri kita nanya ke komunitas kita nanya ke yang lain udah dapat itu coding kan gitu.
Codingkan. Nah, si coding itu tolong direkam dengan teman-temannya. Syukur-syukur teman-teman bisa menjelaskan. Kemudian secara tematis upload di YouTube channel teman-teman. Nanti next ke depannya itu akan menjadi ya mungkin menjadi keilmuan yang bermanfaat buat orang lain dari pengetahuan yang teman-teman share ya. Selain mendapatkan penilaian yang pasti maksimal lah kalau ada video editingnya. Itu jadi yang misalkan belum tolong dilengkapi nanti. Ada yang tanyakan sampai sini? Saya izin sampai setengah 12 dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di itu web terakhir saya coba kita lebih tertata waktunya di 2 jam lebih dan kita coba latihan untuk live coding yang lain. Ada yang tanyakan nggak sebelum saya close teman-teman? Kalau ada silakan. Sementara dari saya Faisal cukup Pak. Ya, oke. Oke, Pak Isal, kemudian Davis, Ismail, Dian, Alpiansah. Ada yang tanyakan yang lain? Ini sih Pak, saya mau tanya Pak, Hmm. kalau untuk videonya itu wajib on cam apa enggak Pak? Ya, memang kalau video sebenarnya eh dulu ada yang pernah tahun-tahun yang lalu saya nilai itu sih ada yang ini ya, ada yang hanya via intro ya, pre on cam di awal ya. Nah, intro kemudian si beliau itu kebetulan nih ibu-ibu ya yang dari luar Jawa. Kemudian beliau saat itu pindah akan menjelaskannya langsung di skripnya di Zoom gitu ya. Tapi di Zoomnya skripnya sambil menjelaskan beliau gitu ya. Ini sampai sini terus. Kemudian close the outcome lagi silakan. Tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa teman-teman itu melakukan usaha itu. Itu sebenarnya yang ingin dilihat oleh dosen dan manajemen UT ini. Karena gini teman-teman ya, eh, saya sangat yakin sebenarnya kalau pola UT itu udah bagus ya. Meskipun memang kalau saya lihat eh, orang masih beranggapan kalau online itu belajar mata kuliah praktek itu sulit itu ya. Kita belajar IT, programming. Tetapi kalau yang saya alamin ya, ini kalau saya boleh sedikit intermezzo ke teman-teman, saya bisa riset-riset yang alhamdulillah mungkin unggulan ya di machine learning, remote sensing. Itu sebenarnya dulu belum zamannya AI, itu saya pelajari online juga. Saya cari tematis, misalkan di YouTube-YouTube peneliti dunia gitu ya. Kemudian saya kadang kalau kita peneliti biasa apa tuh korespondensi menggunakan Facebooknya peneliti itu ada apa tuh? Ada riset.net ya. Minta skrip, saya codingkan itu tutorialnya itu. Itu eh, jadi bisa gitu. Bahkan ketika kita prakteknya hampir semuanya fully online gitu. Saya dengan peneliti dari UTM ya, Universitas Teknologi Malaysia, ITB-nya Malaysia gitu loh. Itu saya banyak online itu. Sampai alhamdulillah gitu keilmuan di AI, machine learning saya meningkat, remote sensing. Itu artinya bisa gitu. Nah, sebenarnya kalau di S1 itu mungkin ya dikhawatirkan itu kalau tadi itu ada teman-teman yang biasanya nilainya bagus tetapi di hard skillnya istilahnya ya itu kurang. Nah, itu kan yang nanti khawatir ke teman-teman ini. Makanya pihak manajemen UT itu dan kita para dosen meminta wajib ada video itu supaya tahu teman-teman itu ngerjakan minimum kalau bisanya sampai mana itu tetap diapresiasi kalau ya teman-teman ya. Gitu mungkin ya Alpiansa ya. Jadi boleh mungkin teman-teman ya awalnya di intro dulu ada pas teman-teman. Kemudian kalau misalkan tadi pindah ke Zoom sambil ngejelasin atau misalkan di apa direkam lagi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan seperti itu enggak masalah. Gitu ya. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Oh ya, sebentar saya ambil dulu ini ya buat recording. Oh, sebentar teman-teman. Saya ambil ya, ambil satu picture dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kehilapan ya teman-teman ya. Hanya 1 jam setengah. Semoga nanti di web terakhir saya akan
Kita 2 jaman lah. Kita coba live coding. Teman-teman ada kesulitan, sharing aja, bebas aja. Teman-teman, karena di mata kuliah informatika itu nggak melulu harus permasalahan yang mendasar. Kita bisa sharing di keilmuan kekinian. Tentu selain tetap skala prioritas teman-teman fokus mata kuliah ini. Kerjakan semua tugasnya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan UAS. Kemudian kalau ada yang diskusi silakan kita akan jawab ya. Tapi kalaupun tidak sebagian itu bukan penilaian utama, tapi tetap menyimak dari diskusi teman-temannya. Kerjakan untuk semua mata kuliah yang lain dan dosen yang lain. Semoga sukses teman-teman ya. Nah, terima kasih, saya akhiri ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya